Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Farmasi 3B. Di sini akan menjelaskan tentang praktikum analisis obat antiinflamasi. Dasar teori. Inflamasi merupakan suatu respon protektif tubuh terhadap cedera jaringan. Cedera menyebabkan pelepasan 3 bahan kimia yang merangsang respon vaskular yang mendorong cairan dan sel darah putih yang mengalir ke lokasi cedera. Reaksi inflamasi ditandai dengan kalor atau panas, dolor atau nyeri, rubor atau merah, penurunan fungsi, dan tumor atau bengkak. Bengkak atau edema terjadi disebabkan oleh terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler. Proses inflamasi merupakan suatu mekanisme pertahanan di mana untuk menetralisir dan membasmi agen-agen yang berbahaya pada tempat cedera dan untuk mempersiapkan keadaan perbaikan jaringan. Dalam praktikum ini, reaksi edema dipicu oleh induksi karagenan, karena injeksi karagenan tidak meninggalkan bekas, tidak menimbulkan kerusakan jaringan, dan lebih peka terhadap obat antiinflamasi dibandingkan senyawa iritan lainnya. Karagenan merupakan turunan polisakarida di mana nantinya akan dikenali tubuh sebagai substansi asing sehingga mampu menginduksi terjadinya udan. Karagenan akan merangsang fosfolipid membran sel mas yang terdapat pada jaringan ikat di sekitar telapak kaki marmut untuk mengeluarkan asam arakidonat dengan bantuan enzim fosfolipase A2 sehingga menghasilkan berbagai macam mediator inflamasi. Dalam praktikum ini menggunakan obat dexamethasone yang merupakan turunan fluor dari prednisolon. Fluorokortikoida memiliki daya glukokortikoid dan anti radang 10-30 kali lebih kuat dari kortisol, dan daya mineralokortikoidnya praktis hilang sama sekali. Waktu paruhnya lebih panjang, yaitu 3-5 jam. Dexamethasone. Mekanisme dexamethasone yaitu mengurangi peradangan dengan menekan migrasi leukosit polimorfonuklear dan mengurangi permeabilitas kapiler, menstabilkan sel dan membran lisosom, meningkatkan sintesis surfaktan, meningkatkan konsentrasi vitamin A serum, dan menghambat prostaglandin dan sitokinin proinflamasi, menekan proliferasi limfosit melalui sitolisis langsung, menghambat mitosis, memecah agregat granulosit, dan meningkatkan mikrosirkulasi paru. Penyerapan obat dexamethasone memiliki onset antara beberapa menit dan beberapa jam tergantung pada indikasi dan rute administrasi. Waktu puncak serum 8 jam untuk intramuskular, 1-2 jam untuk per oral. Metabolisme terjadi di hati. Eliminasi memiliki waktu paruh 1,8-3,5 jam untuk fungsi ginjal normal, untuk ekresi di urin dan feses. Alat dan bahan. Untuk alat yaitu spuit, sonde oral, plastimometer manual atau digital, toples atau wadah. Kemudian untuk bahan, larutan karagenan 1% dalam aquades, suspensi kosong 0,5% sebagai kontrol, suspensi obat dexamethasone. Kemudian untuk hewan uji yang digunakan yaitu marmot. Prosedur kerja. Pertama, marmut dipuasakan tetapi tetap diberi air minum selama kurang lebih 18 jam. Kemudian, marmut ditimbang lalu diberikan tanda pada sendi kaki belakang sebelah kiri untuk setiap marmut. Volume kaki diukur dengan cara melingkari kaki marmut dengan tali, kemudian ukur panjang tali dan hitung diameternya. Marmut diberikan suspensi obat dexamethasone secara oral dengan variasi dosis masing-masing 15 mg per kilogram berat badan dan 20 mg per kilogram berat badan, dan suspensi kosong untuk kontrol. Lalu pada menit ke-30 setelah pemberian obat, disuntikan larutan karagenan 1% dengan volume 0,05 ml ke telapak kaki belakang kiri setiap marmot. Setelah 30 menit kemudian, volume kaki yang telah disuntik karagenan diukur dan dicatat. Pengukuran dilakukan selama 3 jam dengan interval
waktu 30 menit sekali. Kemudian, catat hasil pengamatan, hitung persentase radang dan persentase inhibisi radang yang terjadi untuk setiap titik waktu. Rumus untuk mencari persentase radang dan persentase inhibisi radang. Yang pertama, untuk persentase radang yaitu persen R sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi V0 dikali 100%, di mana Vt yaitu volume telapak kaki pada waktu, V0 yaitu volume telapak kaki awal. Kemudian untuk persentase inhibisi radang atau IR yaitu persen IR sama dengan persen R kontrol dikurangi persen R obat dibagi persen R kontrol dikali 100%, di mana persen R kontrol yaitu persentase radang kelompok kontrol dan persen R obat yaitu persentase radang kelompok obat. Hasil dan pembahasan. Di sini terdapat data hasil percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami, yang menggunakan 3 marmut. Yang pertama marmut kontrol, yang kedua marmut untuk obat 20 mg, dan yang ketiga marmut untuk obat 15 mg, yang dimana diamati pada menit 20 sampai 3 jam. Setelah perhitungan untuk persentase radang dan persentase inhibisi radang, lalu dibuat grafik. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, melakukan pengujian obat antiinflamasi berupa dexamethasone pada marmut. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui mekanisme aksi penghambat obat antiinflamasi. Dexamethasone merupakan kortikosteroid dari golongan glukokortikoid yang mempunyai efek antiinflamasi yang adekuat. Pemberian dexamethasone akan menekan pembentukan bradikinin dan juga pelepasan neuropeptid dari ujung-ujung saraf. Hal tersebut dapat menimbulkan rangsangan nyeri pada jaringan yang mengalami proses inflamasi. Hasil berdasarkan data pengamatan. Pada kelompok kontrol mengalami pembengkakan pada waktu 2,5 jam. Pembengkakan atau penambahan volume kaki akibat pemberian karagenan. Sedangkan untuk marmut yang diberikan suspensi obat dexamethasone secara oral dengan variasi dosis masing-masing 15 mg per kilogram berat badan dan 20 mg per kilogram berat badan, mulai terjadi inflamasi pada menit ke-40. Karagenan merupakan suatu zat asing atau antigen yang bila masuk ke dalam tubuh akan merangsang pelepasan mediator radang seperti histamin, sehingga menimbulkan radang akibat antibodi. Tubuh bereaksi terhadap antigen tersebut untuk melawan pengaruhnya. Berdasarkan data pada grafik persen R, dapat dilihat untuk marmut kontrol, hasilnya grafik mengalami kenaikan yang stabil. Pada grafik marmut A mengalami penurunan pada menit ke-40 dan kemudian mengalami penurunan yang stabil hingga waktu terakhir. Sedangkan pada grafik marmut B mengalami penurunan grafik pada menit ke-80 hingga waktu akhir pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa hasil grafik yang mengalami kenaikan menandakan tidak adanya aktivitas obat antiinflamasi. Sedangkan pada grafik yang mengalami penurunan menandakan adanya aktivitas obat antiinflamasi yaitu dexamethasone. Hal ini menandakan marmut yang diberi perlakuan kontrol tidak ada penurunan pembengkakan dikarenakan marmut tidak diberi obat dexamethasone. Sedangkan untuk marmut A dan B mengalami penurunan pembengkakan. Hal ini dikarenakan pemberian obat dexamethasone yang mampu menurunkan volume udem pada kaki marmut. Pada saat penurunan terjadinya inflamasi terjadi pada fase farmakodinamik, di mana interaksi antara reseptor dengan efektor. Waktu terbentuknya radang terdiri dari 2 fase, yaitu fase pertama disebut early phase dan fase yang kedua disebut late phase. Fase terbentuknya radang pada percobaan ini berada pada fase kedua, yaitu late phase. Late phase merupakan
Fase awal 3 jam saat radang mulai terbentuk setelah diinduksi keragenan. Kemudian, jika dilihat aktivitas dari kedua dosis ini, dosis 20 mg per kilogram berat badan memiliki aktivitas yang lebih besar daripada dosis 15 mg per kilogram berat badan. Karena jika dilihat dari persentase inhibisi radang rata-rata, pemberian dengan dosis 20 mg persentasenya sebesar 56,6%. Sedangkan dosis 15 mg sebesar 33,8%. Jadi, lebih besar dosis dexamethasone maka memiliki aktivitas antiinflamasi yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan, yaitu pemberian dexamethasone 15 mg intravena lebih baik dibanding dengan dexamethasone 10 mg. Jadi, semakin tinggi dosis, maka efek antiinflamasi yang dihasilkan semakin besar. Dari hasil percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dexamethasone merupakan kortikosteroid dari golongan glukokortikoid yang mempunyai efek antiinflamasi yang adekuat. Marmot yang diberi perlakuan kontrol tidak ada penurunan pembengkakan dikarenakan marmot tidak diberi obat dexamethasone. Sedangkan untuk marmot A dan B mengalami penurunan pembengkakan. Hal ini dikarenakan pemberian obat dexamethasone yang mampu menurunkan volume ödem pada kaki marmot. Kemudian pemberian dexamethasone dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan memiliki aktivitas antiinflamasi yang lebih besar daripada dosis 15 mg per kilogram berat badan. Di sini terdapat beberapa referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.